Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Pratiwi Jubiana dari Program Studi Teknik Lingkungan Universitas Muhammadiyah Kendari. Nah, di sini saya akan menjelaskan pencemaran air dan pencemaran udara. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Menurut Peraturan Perundang-undangan Nomor 20 Tahun 1990, pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air dari tersebut turun sehingga batas tersebut yang menyebabkan air tidak berguna lagi sesuai dengan peruntukannya. Nah, di sini saya akan menyebutkan sumber-sumber pencemaran air. Yang pertama itu limbah industri, bahan kimia cair maupun padat dari sisa-sisa bahan bakar seperti tumpahan minyak dan oli, kebocoran pipa minyak tanah yang ditimbulkan dalam tanah. Yang kedua, penggunaan lahan hijau atau hutan untuk membangun sesuatu. Yang ketiga, limbah pertanian. Yang keempat, limbah pengelolaan kayu. Yang kelima, penggunaan bom oleh nelayan dalam mencari ikan di laut. Yang keenam, rumah tangga atau limbah cair seperti sisa mandi, sampah padatan seperti plastik, gelang, kaleng, batu baterai, sampah cair seperti deterjen, dan sampah organik seperti sisa-sisa makanan dan sayuran. Selain itu, terdapat penyebab dan dampak pencemaran air yang harus diketahui. Berikut penjelasan yang dikutip dari Lama DHK Provinsi Banten. Penyebab pencemaran air. Penyebab pencemaran air dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber kontaminan langsung dan tidak langsung. Sumber langsung meliputi efluen yang keluar industri, TPA sampah, rumah tangga, dan sebagainya. Sumber tak langsung adalah kontaminan yang memasuki badan air dari air tanah ataupun atmosfer berupa hujan. Pencemaran udara juga memiliki karakter yang berbeda-beda, seperti meningkatnya kandungan nutrien yang mengarah pada eutrofikasi. Yang kedua, sampah organik seperti air sekolah menyebabkan peningkatan kebutuhan oksigen pada air yang menerima, yang mengarah pada kekurangan oksigen yang dampak parah terhadap seluruh ekosistem. Yang ketiga, polutan industri seperti logam berat, toksin organik, minyak, nutrien, dan padatan, limbah pabrik yang mengalir ke sungai Sinatrum. Dampak pencemaran air. Yang pertama yaitu terhadap kehidupan biota air. Jika terlalu banyak zat pencemaran pada air, limbah akan menurunkan kadar oksigen yang terlarut dalam air. Akibat kehidupan dalam air yang membutuhkan oksigen menjadi terganggu dan mengurangi perkembangannya. Akibat matinya bakteri-bakteri, maka proses penjernihan air secara alamiah yang seharusnya terjadi pada air limbah juga terhambat. Yang kedua, dampak terhadap kualitas air tanah. Pencemaran air pada tanah dapat diukur melalui visual from telah terjadi dalam skala yang luas. Hal ini dibuktikan oleh suatu survei sumur dangkal di Jakarta. Banyak penelitian yang mengindikasi terjadinya pencemaran tersebut. Yang ketiga, dampak kesehatan. Dampak pencemaran air terhadap kesehatan akan menularkan bermacam-macam penyakit, antara lain sebagai media untuk mikroba patogen, air menjadi serang dan menyebabkan penyakit. Jumlah air yang tersedia tidak cukup sehingga manusia bersangkutan tak dapat membersihkan diri. Air sebagai media hidup faktor penyakit. Yang keempat, dampak terhadap estetika lingkungan. Banyak zat organik yang dibuang ke lingkungan perairan, maka perairan tersebut semakin tercemar yang ditandai dengan bau yang menyengat. Juga diikuti dengan tumpukan yang dapat mengurangi estetika lingkungan. Selanjutnya, dampak pencemaran udara. Pencemaran udara adalah bentuk kerusakan lingkungan di mana kualitas udara mengalami penurunan karena adanya unsur-unsur berbahaya yang masuk ke atmosfer. Udara dikatakan tercemar apabila mengandung senyawa kimia, walaupun senyawa biologis dalam jumlah banyak, yang dapat berdampak pada kesehatan makhluk hidup yang menghirupnya.
Secara umum, pencemaran udara dibagi menjadi dua, yakni pencemaran udara primer dan pencemaran udara sekunder. Pencemaran udara primer adalah pencemaran udara yang menyebabkan langsung dari polutan, misalnya seperti meningkatkan kadar karbon monoksida dari aktivitas pembakaran manusia maupun kendaraan bermotor. Sedangkan pencemaran udara sekunder adalah pencemaran udara yang terjadi akibat reaksi kimia dari partikel-partikel polutan yang terjadi di atmosfer, misalnya seperti terjadinya pembentukan ozon atau meningkatnya asap fotokemikal. Akumulasi polutan sekunder dinilai dari berbahaya dibandingkan polutan primer. Penyebab pencemaran udara. Secara garis besar, penyebab pencemaran udara dibagi menjadi dua, yakni aktivitas alam dan aktivitas manusia. Mungkin sebagian dari kamu nggak percaya kenapa bisa alam menjadi penyebab pencemaran udara. Jadi begini guys, misalnya kita ambil contoh letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi itu akan bisa menghasilkan abu vulkanik. Nah, abu vulkanik bisa mencemari udara sekitar dan berbahaya bagi kesehatan manusia dan tanaman. Oleh karena itu, aktivitas alam juga bisa menyebabkan pencemaran udara. Ada juga kebakaran hutan yang biasa menghasilkan karbon dioksida dalam jumlah yang banyak. Karbon dioksida dalam jumlah yang banyak bisa mengganggu kesehatan manusia dan hewan yang menghirupnya. Bahkan sistem penerbangan juga bisa terganggu loh akibat asap dari kebakaran hutan. Selain itu, pada beberapa kasus, proses peluruhan radioaktif secara natural, pencemaran udara oleh pollen dan jamur yang menimbulkan alergi yang mengganggu pernapasan, serta proses pembusukan oleh mikroba yang menimbulkan bau tak sedap juga bisa menjadi faktor penyebab pencemaran udara. Nah, kalau penyebab pencemaran udara dari aktivitas manusia itu banyak, contohnya aktivitas penebangan atau peluburan mineral, pembakaran sampah, rokok, dan pembuangan limbah. Kegiatan-kegiatan ini melepaskan bau tak sedap serta berbagai unsur berbahaya seperti asap dan logam yang transdopsi pada partikel yang tersubstansi di udara. Selain itu, berbagai kegiatan industri juga mengeluarkan kontaminan organik dan anorganik ke udara, serta transportasi ke rumah tangga, konstruksi, demolisi, pertanian, peternakan, dan juga pembangkit listrik tenaga batu bara juga menyumbangkan polutan seperti gas rumah kaca dan lain-lain. Dampak pencemaran udara. Yang pertama itu kualitas udara yang menurun. Yang kedua, terjadinya hujan asam. Yang ketiga, timbulnya efek rumah kaca. Yang keempat, rusaknya lapisan ozon. Itulah tadi penjelasan tentang dampak-dampak pencemaran air dan udara. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.